Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, subscriber netizen channel Pemuda Gaul Nusantara dan Gaul yang budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Pemirsa bingung alam gaib segala, nanti kita cek ada nggak orang gaib yang suka nonton TV, ada itu nanti ya. Ini pemirsa, jadi makhluk gaib jin itu saya melihat kita tayangkan itu, makanya kadang-kadang kita buat konten diserang sama iblis, langsung dukun-dukun juga nyerang. Mudah-mudahan semua diberi keujangan, diberi kesehatan, dan diberi kepahaman dengan apa yang terjadi dalam hidup ini. Pemirsa, depan tadi itu adalah potongan video yang tiba-tiba saya dapat. Menurut keterangannya adalah ini ada manusia bumi yang kata mereka si astronot untuk di luar angkasa, versi mereka loh ya. Padahal selama ini tidak ada makhluk luar angkasa karena beda dimensi, karena nggak ada oksigen, walaupun nggak bisa beda dimensi, jadi muter-muter aja, tapi sama golongan tertentu dibulukan seolah makhluk luar angkasa. Oke, tidak apa-apa itu. Nah, mau balik ke bumi itu tiba-tiba merekam seperti yang saya lihat depan tadi itu. Istilahnya orang dikatakanlah itu aurora apa itu ya, aurora atau apa itu namanya kurang tahu, ya jelas timbul sinar seperti tadi. Ini secara manusia, secara ilmu yang dikuasai manusia, kejadian-kejadian dunia ini bisa dijelaskan secara akal manusia. Contoh pelangi warnanya ada merah, kuning, hijau, biru, hijau, biru itu. Nah, itu terjadi karena apa? Karena sinar matahari yang netral ini dibiaskan oleh uap air. Nah, itu kira-kira seperti dijelaskan oleh manusia secara ilmu kemanusiaan. Tapi bagaimanapun di dunia ini kita berdampingan dengan makhluk gaib. Kejadian itu ada belum yang bekerja. Contoh, kalau nggak percaya, saya bisa ngomong, terus saya bisa nonton, itu berarti ada yang bekerja berupa roh, nyawa. Kalau kita nggak ada nyawa, mati. Sama juga tanaman, binatang itu hidup, itu juga bekerja, jadi nggak urip karena berdiri. Nah, ini kali ini kembali kepada tujuan saya ini, adakah gaib yang bekerja jika tercipta orang tadi itu kira-kira ada maksud apa, kesan apa? Mungkin di mata manusia ya paling banter dikatakan itu biasa sinar, tapi adakah isi gaibnya yang bisa diambil manusia, yang bisa diambil pelajaran manusia moduanya, kemudian diberi kelancaran, dan kita sebagai manusia ini bisa mengambil hikmahnya. Ini juga seperti ini pemirsa, mungkin yang sering nyimak konten saya dari awal, sekarang ini cuaca dunia kan nggak menentu, musim iklim nggak bisa dijelaskan. Kalau dulu kurang lebih sebelum 3 tahun yang lalu mungkin musim masih terata rapi. Saat musim kemarau jelas bulannya bulan ini, musim penghujan bulannya bulan ini, ada pancaroba, ada angin muson, teratur rapi. Nah, sampai sekarang ini sudah tidak bisa lagi diprediksi, keadaan hujan, keadaan panas nggak menentu. Sisi gaibnya itu pas buat konten terputus tasbih bumi ini. Nah, ini cara logika nggak bisa masuk akal. Masa bumi bertasbih? Nah, itulah makanya ada rahasia-rahasia yang Allah ciptakan. Ilmu Allah sangat luas sekali. Kadang-kadang tetap nggak terjangkau oleh akal kita. Yang nggak terjangkau akal kita belum tentu tidak ada, karena ilmu Allah sangat luas sekali. Begitulah kira-kira pemirsa. Kali ini kembali ya tadi, aura itu apa sebenarnya? Saya pinjam saja Pak Suliono. Pak Suliono, Iya, Pak. bisa sampean ya. Iya. Ini warna api Pak Suliono gitu kan? Iya. Merah kita bumi nih Pak. Ini kita fakta. Karena apa? Ini yang mengejarkan juga video luar dari sana ini yang mengedarkan. Saya bisa sampaikan ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan diizinkan Pak Geri dan pada Allah kira-kira apa kejadian itu maksudnya di atas bumi soalnya itu. Iya.
Ya kira di atas bumi soalnya. Kalau tiba warna merah itu masuk bahaya kira-kira. Nah, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin tahu kejadian aurora yang ada di video ini ya Allah. Saya mohon ya Allah, jika diizinkan, saya mohon ada makhluk datang ke sini. Kalau tidak diizinkan, tidak usah ada yang datang ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk yang tahu tentang kejadian yang manusia bilang aurora itu di atas bumi ini, datang ke sini, ketarik tangan saya, masuk ke tubuh mediator ini. Yang masuk oleh yang asli, saya mau datang ke sini. Hadir, 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 hadir. Allah, masuk. Energi ukuran sesuaikan dengan tubuh yang Anda masuki. Saya mohon dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sudah bisa bicara bahasa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lapisamu? Kamu lihat ini siapa? Saya tahu. Tembus kamu? Ya, Kamu golongan apa? saya golongan cahaya. Apapun terjadi, kamu kalau bohong, resikonya apa? Saya siap dihancurkan. Siap dihancurkan. Ya, Siap hancur. ya. Itu udah dari mana itu? Dari beliau sang penguasa alam gaib. Siapa itu? Beliau sang yang nur cahyani nirwana. Apa undang-undangnya? Undang-undangnya, jika gaib berbohong di dalam acara seperti ini akan hancur atau binasa, bahkan terpotong-potong. Kamu tahu risikonya ya? Saya tahu. Tapi iblis yang karena keilmuan tinggi bisa seperti gak terbakar loh. Jadikan kamu iblis di bawah kolong sana. Tidak. Betul? Ya, Allahu Akbar. Saya kurang sopan, maaf kurang sopan mas. tidak apa. Dengan ilmunya bersihkan dulu mas. Silakan mas, Semua tolong mas. negatif yang ada di ruangan ini, semua Sallallahu alaihi Muhammad. terbentengi, sallallahu terbagari, tidak bisa ada yang bisa mengganggu. Oh, sudah. Tetap merokok mas ya, sama ngopi mas ya. Silahkan. Kamu kalau tidak mau, kamu subuhannya ini. Iya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allahu. Terima kasih. Nikmat mas. Nikmat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang perlu kehati-hatian untuk melaksanakan acara semacam ini. Karena iblis pun tidak tinggal diam, Iya. ingin selalu merecoki, mengganggu setiap informasi yang akan disampaikan kepada seluruh umat manusia. Jika itu berbau kebenaran, kebaikan, atau yang bermanfaat untuk manusia banyak, iblis tidak akan tinggal diam. Bukan begitu. Orang seperti aku tuh kan nggak pantas kalau datangkan semacam Anda. Itu tidak usah kamu pikirkan. Ya, Jika Allah mengizinkan, itu bisa saja. Iya. Jadi tidak usah terlalu dipikir yang berat-berat atau suudan terlalu tinggi. Ya aku harus tahu diri tuh mas. Ya, Saya harus tahu diri kan. Aku menangis nih mas. tidak apa-apa. Karena seringkali yang hadir golongan sampean mas. Justru itulah, jika Allah sudah menghendaki apa yang disampaikan, makhluk seperti kami pun siap hadir untuk datang ke sini. Apalagi siluman, jin, dan ruh yang lainnya, mereka juga pasti bersedia jika diinginkan kehadiran mereka untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk manusia banyak dan berguna untuk sekalian alam. Memang diizinkan buat kami ya. Diizinkan. Tapi tidak semuanya kan. Tidak. Itulah makanya harus hati-hati mas. Ketika sudah diizinkan, memang sudah kapasitasnya. Oke, terima kasih. Karena apa? Iblis pun juga bisa mengambil dari golongan sampean itu loh mas. Bisa. Nah, makanya Tapi itu. kebanyakan mereka tidak kuat akan menahan undang-undang itu, karena sangat berat resikonya jika ingin berbohong di bawah nama beliau. Itu sangat berat. Oh sekarang resikonya. itu, Iya. Udah mulai harus nomor risiko ya. Ya, Jadi nggak bisa lagi berbohong ya. tidak bisa. Jasad yang dimasuki juga nggak sembarangan. Ya, itu juga memang sudah takdirnya. Tidak usah terlalu dilebih-lebihkan. Siap. Nggih, ini perlu tak cekros mas. Ya. Karena saya ini bodoh. Tapi bagaimanapun, kalau memang keterangan yang Anda berikan itu benar ya alhamdulillah. Namanya manusia nggak perlu
nggak perlu kita berdiri sama siapa, yang penting apa hikmah kita ambil gitu kan Mas? Ya, semoga saja nanti yang akan saya sampaikan itu sebuah kebenaran. Ya. Karena sebuah makhluk itu sifatnya semua adalah lemah, Iya. dan semua itu ada keterbatasan. Siap. Oke. Begini Mas, maaf kalau ada golongan seperti itu, sebelum masuk ke tubuh teman saya tadi dari mana sampean? Saya tadi melingkupi bumi ini, melingkupi, tahu kan melingkupi, menjaga Bumi aja. bumi saja. Bagian saya hanya sebatas bumi saja. Bumi saja. Sebelum saya masuk konten saya ini, saya pernah mendengar suatu kisah bahwa tasbih bumi terputus. Tadi aku ngomong itu. Ya, Kalau ada yang bumi kan bisa beritahu Mas. tahu saya. Kira-kira apa yang dimaksud dengan tasbih bumi terputus itu Mas? Tasbih bumi adalah pengaman di luar bumi ini yang orang bilang itu adalah atmosfer. Atmosfer. Ya. Terus, oke? Ketika atmosfer itu sudah menipis dan berlubang, otomatis suhu di udara ini fluktuatif, berubah-ubah, tidak bisa konsisten seperti halnya ketika sudah masih tertutup rapat. Jika sebuah ruangan sudah terbuka pintunya, otomatis akan ada hawa atau udara dari luar untuk masuk. Ketika itu terbuka, ya semua tidak bisa dikondisikan seperti halnya yang dulu-dulu. Jadi saya ngomong betul ya bahwa Betul. cuaca sekarang nggak bisa diprediksi, iklim nggak bisa dihitung itu karena efek bumi terputus. Dan Anda mengatakan bumi itu dari manusia bilang atmosfer itu. Ya, Oh, kalau boleh tahu Mas, itu terputusnya bumi mulai kapan itu? belum lama. 3 tahun yang lalu kira-kira? Ya, belum lama. Belum lama emang ya. Memang dulu waktu saya kecil itu bumi ini kan sejuk. Saya kemarau ya kemarau, dan tumbuhnya teratur gitu loh. Ya. Iklim musim. Tapi 3 tahun terakhir ini udah nggak bisa dihitung lagi. Ya, Kadang-kadang musim penghujan kemarau. Itu termasuk dampaknya nyata. dampaknya semacam itu memang. Dan, Semua itu terjadi karena ulah manusia-manusia di dalam bumi ini. Mereka terlalu meremehkan tentang keadaan alam. Ketika mereka bisa menghancurkan alam, mereka tidak peduli lagi dengan efek-efek yang ada ditimbulkan. Misalkan pencemaran itu terjadi tidak hanya di udara, di laut, di bumi, bahkan semua hampir dikotori bumi ini dengan nafsu-nafsu mereka, keserakan mereka. Itu manusia sifat bentuk manusia. Ya, Itu kalau bentuk manusianya. Kalau bentuk goibnya yang pengaruhi mereka siapa itu Mas? yang mempengaruhi mereka adalah kaum iblis. Jadi, Iblis. ya, Tapi mereka orang pintar-pintar loh itu. justru itu mereka telah dibenamkan, telah dikelabui oleh kepintaran mereka. Karena dengan kepintaran mereka seolah-olah sudah bisa menguasai bumi ini. Karena hijab-hijab itu mereka pintar, mereka lupa akan kekuasaan Allah. Yang mereka bisa kerjakan, mereka kerjakan seolah-olah Allah itu tidak ada yang tidak ada efeknya buat mereka, tidak ada membantu, tidak ada sesuatu yang menggerakkan dia, itu tidak mereka anggap. Istilahnya karena mereka merasa pintar lepas sama Allah begitu ya. Sehingga karena nanti walaupun Anda bilang merusak cara gaibnya, tapi versi manusia kan membangun, menambang, ini bangunan, itu kan juga perlu orang yang pandai itu. Kalau sesuatu dikerjakan dengan baik, tidak akan berefek yang sangat buruk. Menambang boleh-boleh saja, tapi tidak terlalu merusak dan tidak mengembalikan ekosistem, itulah yang keliru. Silakan diambil hasil bumi, nanti dikembalikan, ditanami lagi dengan penghijauan yang lebih baik lagi. Memang semua isi bumi ini diperuntukkan untuk manusia. Ketika pengelolaan itu dengan benar, maka baik-baik saja, dipersilakan. Memang itu sebuah rezeki untuk umat manusia, tapi rezeki itu jika dikelola oleh satu orang, kerakusan orang-orang tertentu, ya efeknya tidak akan berdampak kepada manusia banyak. Sudah terjadi ya. Sudah. Itu karena walaupun manusia yang melaksanakan itu orang-orang pintar pandai, ternyata itu berpengaruh daripada iblis kalau begitu. Ya. Sehingga dampak nyata
tasbih bumi secara gaib terputus itu secara manusia misalnya atmosfer kalau begitu Ya, terputus sih tidak, ah, hanya menipis saja. Menipis. Ya, dan berlubang. Itu sangat bahaya sekali sebetulnya. ayo dunia gaib kan tasbih terputus Ya, kalau memang gaib itu memang tasbih karena dia melingkari bumi ini. oh itu ada kabar langsung gitu 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ya, alhamdulillah. Dan saya nggak boleh nyambung lagi katanya, betul ya? Ya udah lah, dirubuk, betul ya itu ya? Betul. Jadi saya dapat cerita, dapat kabar tasbih sudah terputus dan saya nggak diizinkan untuk nyambung lagi. Ya berarti kan sudah memang saatnya harus dirubah kan gitu. Iya. Oke, terima kasih Mas atas ceritanya sekilas mengenai tasbih bumi. Memang nyata saat ini saya sebagai manusia ini merasakan saat ini. Saat musim kemarau malah hujan, saat hujan malah kemarau, kadang angin tiba-tiba datang, nggak bisa diprediksi lagi. Bahkan ilmu pengetahuan yang dikuasai manusia pun nggak bisa memprediksi loh. Tidak bisa. Nggak bisa, karena semua kembali kekuasaan Allah kan gitu. Ya. Nah jadi harusnya keilmuan itu kembali pada Allah kan gitu. Ya. Padahal tidak saat ini. Orang pintar-pintar pandai itu malah jauh dari Allah. Ya, kadang mereka itu mereka-reka. Nah, Waktunya hujan mau dibuat kemarau, waktunya kemarau mau dibuat hujan. Sebetulnya itu bukan kemampuan mereka. Oh. Kalaupun berhasil itu ada campur tangan Allah ya. Allah. Tapi mereka-mereka yang kufur biasanya dibantu oleh kaum iblis dan itu tidak gratis. Semua ada Maksudnya apa baliknya. terjadi di sini? Lihat. Termasuk itu. Nah, termasuk karena ya. mereka mengandalkan sebuah alat. Dan sebetulnya Lupa itu sama Allah ya. sebetulnya itu tidak menerima tentang keadaan. Mereka menolak dengan keadaan yang Wallahu a'lam terjadi bishawab. sekarang ini. Terus juga nanti dampaknya juga mereka nggak lama lagi akan menuai badainya Ya pastinya. suatu saat segera toh itu. Ya pastinya. Bilang di stempel. Nggak apa-apa. Kami juga belajar mengikuti arus, Ya. mengalir saja. Semua kejadian sudah kehendak Allah kan gitu. Ya. Kita berikhlas, ridho, menerima apa yang terjadi kan gitu. Ya. Karena apapun yang terjadi itu semua sudah kehendak Allah kan gitu. Benar sekali. Nah, yang mengalami mereka yang kemungkaran jelas menerima risikonya. Kalau memang sabar ridho juga ada manfaatnya kan gitu. Ada. Betul Mas ya? Ya, Oke, betul. terima kasih Mas. Kembali ke masa tadi yang aku melihat di medsos, katanya ada orang yang juga menggunakan teknologi mereversi mereka keluar angkasa sana. Ya. Saya tak ngomong, Ya. bahkan ke bulan lah katakan versi mereka loh. Ya. Ya, padahal versi saya nggak pernah ke bulan, nggak pernah ada kan? Tidak pernah ada sampai ke sana. Malah di luar bumi gitu aja kan? Jadi malah kau pegang gitu kan, udah kemana-mana. Ya. Ketika mereka mau turun ke bumi, itu dia punya alat juga kamera atau rekaman tuh lah. Ya. Nah, timbullah nampak warna-warna tadi yang ada warna merah, warna hijau di lapisan bumi. Saya tertarik ingin tahu. Nah, untuk pengetahuan saja, siapa tahu dan manfaat buat kami manusia. Ini mau khususnya dunia manusia, Mas. Ya, Sama silakan. pada Allah, Mas yang datang. Kalau sampai memang keadaan dalam memiliki bumi, mesti kan tahu. Tahu. Ya. Secara manusia mungkin bisa dijelaskan itu hanya sinar-sinar matahari yang dibiasakan oleh paparan begitu, Ya. sehingga warna-warna itu. Tapi si goibnya mesti ada yang bekerja. Ada. Silakan Mas jelaskan apa? Monggo silakan. Dari awal tadi ketika manusia menjelajahi angkasa itu tidak sampai keluar angkasa sebetulnya. Sebenarnya Mereka masih dalam lingkup bumi ini, hanya sebatas atmosfer saja, tidak bisa keluar lebih jauh lagi. Dan memang itu saya batasi, tidak boleh itu manusia keluar bumi lebih jauh lagi, sebatas atmosfer yang terluar itu saja. Ketika mereka mengaku-ngaku sampai bulan, itu tidak bisa, pasti saya halangi, karena itu sebuah perintah yang harus saya jalankan. Karena apa? Manusia tidak mungkin bisa menghadapi keadaan-keadaan di luar sana yang sangat tidak sesuai dengan keadaan manusia. Mereka bisa sampai ke angkasa, itu mereka membawa cadangan udara dari bumi ini, dan itu sangat terbatas waktunya. Dan untuk kejadian aurora yang terjadi di atas bumi ini, itu memang sudah kehendak Allah, dan itu adalah hasil dari energi positif negatif medan magnet yang ada di bumi yang terbiaskan oleh cahaya sinar matahari. Mereka berada di posisi kutub. Itu terjadi adalah karena kami bangsa dari cahaya bertugas untuk mengamankan bumi ini dari gangguan-gangguan para iblis yang ingin selalu menyusup
ke atas langit, kami halangi mereka secara gaibnya atau semacam itu. Banyak dari bangsa iblis, kaum iblis mencoba keluar dari bumi, terbang tinggi untuk menembus langit, mencari info-info dari langit. Saking banyaknya energi negatif yang ada di bumi, kami berbenturan. Ada cahaya merah, ada cahaya biru yang berwarna-warni itu. Bisa dibedakan mana cahaya merah dan mana cahaya yang biru itu. Tentunya kamu tahu siapa mereka. Ketika jumlah yang merah itu terlalu banyak, mereka mendesak sangat kuat sekali, ingin mencoba merubah tatanan dunia ini sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena dalam dunia sekarang ini, akhir-akhir ini, banyak kekacauan di dunia ini. Ya, karena mereka sudah merasa berkuasa di dunia ini, maunya mereka ya sesuai apa yang mereka inginkan. Dari hamba-hamba iblis yang ingin berkuasa di dunia ini, mereka ingin melancarkan sesuatu yang bisa menguasai dunia ini. Misalkan salah satunya mereka bersekutu, ingin menjangkau langit, mencuri informasi agar mereka tahu masa depan itu seperti apa. Ya, sangat banyaknya mereka berkumpul sehingga para iblis itu berduyun-duyun ingin mencoba menembus langit. Tapi dengan kuasa Allah mereka tidak akan bisa, karena jumlah kami sangatlah melampaui apa yang mereka kira. Kami sangat banyak sebetulnya. Tanpa mereka ketahui, dengan mudah kami juga bisa menghalangi mereka. Tidak akan bisa. Itu secara gaibnya. Memang dunia ini saat ini sedang menuju kekacauan. Kekacauan itu memang terjadi, tidak bisa dipungkiri lagi, harus terjadi. Karena dengan kekacauan itu dunia akan dipulihkan, akan lebih baik lagi. Akan ketahuan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang taat, mana yang khianat. Itu akan terlihat. Oh gitu Mas ya. Terima kasih Mas. Dari apa yang Mas sampaikan sampai tadi, saya coba mengulang. Kalau salah saya salahkan Mas ya. Iya. Secara keilmuan dohir manusia, tadi Mas mengatakan itu adalah dinamik dan magnet, energi misalnya yang dibiasakan oleh sinar matahari gitu. Jika timbul warna-warna merah, biru, hijau itu, nah itu secara dohir manusia ya. Nah, tapi secara gaibnya, itulah golongan Mas ini menghalangi timbul pergesekan pertempuran dengan golongan iblis mau naik ke langit begitu. Oh, itu secara gaibnya ya. Terus ini mereka ingin naik ke langit, ingin mencuri kabar berita. Maksudnya itu mau memenuhi keinginan manusia sekutu mereka begitu? Benar. Memang ini Mas, saat ini ya di dunia manusia ada beberapa bangsa yang merasa sudah digdaya, ya sudah punya super power lah, ingin menyamplok negara lain. Apa itu ya Mas maksud? Itu juga termasuk. Dengan bersekutunya manusia dengan iblis, dan mereka mencoba meramal-ramal tentang kejadian yang akan terjadi. Secara otomatis iblis itu juga mencari info ke langit, karena iblis itu juga tidak tahu apa yang terjadi nantinya. Karena masa depan adalah hak putusan Allah, apa yang terjadi adalah rencana Allah. Jika iblis berhasil mencuri rencana Allah dan mengetahui informasi di masa depan nanti, iblis akan memberitahukan kepada anak buahnya itu, pada hamba-hamba iblis itu, para peramal itu akan dikasih tahu, sehingga mereka bisa mengotak-atik mana sesuatu yang tidak mengenakan bagi mereka, akan segera mereka rubah. Misalkan jika mereka mengetahui bahwa negara mereka akan hancur, akan tidak bisa berkuasa lagi, tentunya mereka akan berusaha mengobrak-abrik negara lain agar mereka tetap berjaya selama-lamanya. Tapi itu tidak mungkin, karena semua sudah ditentukan oleh Sang Maha Kuasa. Maka dari itulah banyak iblis-iblis mencoba naik ke atas langit mencuri informasi semacam itu, tapi tidak bisa. Terima kasih Mas.
Ya. udah masuk ke pikiran saya. Jadi pada intinya secara goib timbulnya aura itu adalah golongan sampean mencegah iblis naik ke atas. Ya. Nah ini kok kuat sekali golongan iblis mau naik ke atas itu. Apa yang dibuat oleh manusia sehingga iblis semangat sekali mencari berita ke atas? Ya. Ya. Karena manusia sudah menjadi hamba-hambanya, mereka bersekutu, mereka bertransaksi dengan jiwa-jiwa mereka. Jiwa mereka serahkan kepada iblis. Itulah yang membuat iblis semangat, karena iblis bisa mengelabui, bisa menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya dengan teknologi yang mereka pegang saat ini. Hampir seluruh manusia memegang apa yang mereka sebut itu HP. Ini? Ya. Oh, ini berpengaruh juga? Berpengaruh juga. Itu bisa mengelabui manusia. Oh. Dengan adanya HP itu, mereka terbuai dengan kecanggihan teknologi. Mereka terbuai dengan Sang Maha Kuasa. Seolah-olah tiap hari hanya itu saja yang dibutuhkan. Sandaran itu yang dibutuhkan. Mereka bertanya kepada itu, bukan bertanya kepada Sang Maha Kuasa. Oh, ada teknologi AI itu segala macam. Iya, termasuk itu juga. Tapi aku dengar ini dulu melihatnya Atlantis loh. Ya, itu memang teknologi bangsa Atlantis yang dicuri oleh iblis dan disebarkan untuk manusia sekarang ini. Oh, ini datang orangnya. Ada yang kuasai ini. Ketawa-tawa dia menyimak saja. Teman-teman udah muslim dia kan dulu di iblis ini gara-gara. Tapi kan dia nggak salah. Tidak. Iblis yang nyuri kan gitu. Itu pun dari kehendak Allah. Memang saat ini saya lihat di alam nyata, Mas. Dari mulai kecil anak-anak manusia ini sekarang ini hiburan sehari-hari udah itu aja, scroll terus. Entah ya bentuk joget-joget, entah apa itu. Nah, bahkan mungkin setengah jam tanpa megang HP udah bingung. Betul itu ya? Betul. Itu berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh sekali. Ya, termasuk itulah yang membuat manusia-manusia ini dikelabui oleh bangsa iblis, sehingga adu domba dengan mudah bisa terjadi di masyarakat. Berita-berita yang tidak benar bisa dengan mudah disebarkan di masyarakat. Fitnah-fitnah itu ya. Karena dengan alat itu manusia bisa dikendalikan seluruh dunia ini. Dengan mereka tidak sadar bahayanya apa, manfaatnya apa. Harus ditimbang-timbang. Ketika itu manfaat digunakan sepantasnya dan seperlunya saja. Tidak usah terlalu berlebihan. Ketika tidak, bahwa itu seolah-olah hidup ini hampa. Bukan semacam itu. Ingatlah Allah. Itu hanya sebuah sarana saja untuk alat komunikasi saja, membuka wawasan yang perlu saja, tidak usah berlebihan. Seolah-olah manusia saat ini itu mendewakan barang sekecil itu, padahal itu adalah sebuah kenistaan, dosa sebetulnya jika mereka terlalu membanggakan teknologi sampai melupakan Sang Maha Kuasa. Memang ya Mas, apa yang Mas sampaikan itu benar. Kadang-kadang hal tidak penting di-up, di akhirnya timbul bentrok antar orang. Ini Mas tahu kan kerjaan saya bagi apa? Saya tahu. Manusia itu sering kadang menanggulangi itu susah. Orang sudah terbakar, tersulut emosinya, padahal nggak benar ya diberitakan gitu loh. Ya kami harus menahan. Misalnya jangan sampai itu benturan, itu kan tugas saya itu. Itulah salah satu bahayanya ketika informasi itu tidak sesuai. Kalau di Mas dibilang hoax gitu. Sampai di Nusantara kan sering terjadi itu hoax itu. Nusantara juga banyak terjadi, saya lihat. Banyak fitnah-fitnah yang mengadu domba untuk memecah belah bangsa. Juga banyak saya lihat. Sampai termasuk isu-isu ijazah palsu sekarang itu kan? Termasuk juga. Itu hoax juga kan? Cuma di-up terus sama yang menguasai ini, jadi tidak apa-apa. Justru manusia membebani pikiran-pikiran mereka dengan sesuatu yang sebetulnya tidak penting untuk mereka pikirkan. Hanya memenuhi otak-otak mereka dengan informasi-informasi yang sebetulnya tidak bermanfaat untuk mereka itu. Juga berarti dua iblis gitu ya. Itulah sebuah pengelabuan yang massal, sangat luas terjadi di dunia ini. Bukan hanya di Nusantara ini, tapi di seluruh dunia. Juga di luar negeri sana kadang-kadang
suatu negara ini baik-baik aja sebenarnya. Sebenarnya Nggak ada baik. masalah. Ya. Cuma karena di-up dengan berita yang jelek, akhirnya yang lain mau ikut masuk intervensi itu Ya. terjadi kan? Fakta dibolak-balikkan sesuai nafsu mereka. Apa yang mereka anggap baik, yang mereka buat baik. Yang ingin mereka hancurkan, yang mereka buat jelek. Tidak semacam itu. Justru banyak pengelabuan-pengelabuan, tipu daya, informasi yang disampaikan lewat alat itu. Yang sebetulnya bangsa besar dikerdilkan, yang bangsa kecil itu dibesarkan. Itulah informasi yang tidak benar. Banyak sekali yang terjadi. Memang saya pernah juga belajar di dunia manusia bahwa yang menguasai informasi itulah yang akan menguasai dunia. Ya, Itu dunia intelijen. Ya. Ya. Jadi kadang walaupun dia nggak punya apa-apa, asal menguasai informasi itu jadi kaya itu dunia manusia. bisa. Iya. Ya, Nggak kerja padahal. ya, Karena menguasai informasi itu, jadi kadang orang biar nggak dikeluarkan jeleknya ngasih uang, Ya. kan gitu. Ya. Ini fakta loh, Mas. fakta memang. Saya melihatnya. Oh, jadi di antara perilaku manusia itulah yang membuat iblis ini semangat untuk naik ke atas kalau begitu. Iya, semangat sekali. Astagfirullahaladzim. Berarti banyak perilaku manusia yang membuat iblis semangat naik ke atas, Iya. sehingga golongan Mas berjuang untuk menghambat mereka begitu. Iya. Nah, terus begini kebalikannya, Mas. Kalau tadi golongan iblis ini sampai di warna merah begitu, sangat semangat dari ke atas, tapi Mas halangi, gitu. Ya, saya Iblis semangat halangi. sama sekali. Ya. Nah sekarang bagaimana? Adakah golongan manusia yang kira-kira bisa memperkuat energi panjenengan untuk menghalangi iblis? Adakah? Ada. Bisa ceritakan, Mas? Yaitu orang-orang yang taat, takwa dengan perintah Allah, menerima dengan keadaan apapun itu. Mereka-mereka yang sudah sejalur dengan beliau, sehingga ibadahnya, zikirannya, puasanya, semuanya sampai ke Allah, dan itu membawa energi-energi positif yang bisa membantu para kami kaum cahaya untuk membentengi. Karena apa? Pikiran-pikiran yang mereka lantunkan itu membawa power energi positif buat kami bangsa cahaya. Tidak hanya saya saja, seluruh alam semesta ini bisa menerima energi positif itu dari manusia-manusia yang berzikir di tengah malam, bersolawat dengan ikhlas, dan mereka membuat jamaah-jamaah zikir yang selalu mereka istiqomahkan. Itulah sebuah energi yang bisa membantu power saya untuk bisa melindungi dunia ini akan lebih baik lagi. Allahu Akbar. Maaf saya ulangi, Mas. Ya, Jadi di sisi lain ada perilaku manusia yang memperkuat energi iblis sehingga semangat naik ke atas untuk mencuri berita, ya, ya. Tapi juga ada golongan manusia yang memperkuat energi golongan jenengan untuk menghalangi mereka begitu. ada. Yaitu orang-orang yang maaf saya katakan ibadahnya ikhlas. Ini ya, kalau tak tarik garis bawahnya ini manusia-manusia yang bersejalur dengan beliau, maksudnya. Ya, Ini maksudnya beliau siapa ini, Mas? beliau sang kekasih Allah akhir zaman inilah Allah. yang saya maksud. Oh, saya kasih untuk akhir zaman ini. Kalau dunia orang awam seperti aku, saya bilang Imam Aulia itu Ya, dunia manusia ya. Ya. Itu ada orangnya. ada. Dia sudah mengajarkan pada manusia. Sudah, Mas bisa melihat itu. saya bisa melihatnya. Itu ada itu. Ada. Itu ada berapa jumlahnya orangnya itu? Hanya ada satu. Ada satu? Ya, sebetulnya ada yang lain, tapi beliaulah yang bertugas untuk menuntun manusia-manusia untuk kembali ke jalan Allah Oh. dengan beribadah yang benar secara syariat dan hakikat yang benar, hanya menghamba, tidak yang lain. Takwa, taat, tunduk patuh pada Allah, melaksanakan apa perintahnya, menjauhi segala larangannya. Itu Mas tahu ya. Saya tahu. Jadi Imam Aulia yang mengajarkan manusia untuk taat kepada Allah sehingga timbul energi positif yang menggebat dorong golongan jenengan bertugas itu cuma satu orangnya yang bertugas. Iya. Ada yang lainnya, memang ada. Ada. Cuma yang bertugas cuma satu aja begitu. Iya. Jadi ini itu sudah ada orangnya. Sudah ada. Sudah mengajarkan suatu kegiatan yang timbul energi positif. Sudah. Macam maaf ini, kalau Mas bisa melihat kan, Mas kan tinggal di atas, Ya. ya kan? Kan bisa melihat ini, Ya. ke bumi. Kira
sudah banyakkah manusia yang ketika beribadah itu bisa membantu edisi positif? Sudah mulai tumbuh semakin banyak dan semakin banyak orang yang mau belajar dengan beliau. Allahu Akbar. Di Nusantara ini memang awal mula berkembangnya ajaran itu, dan nanti akan menyebar menyeluruh ke seluruh dunia. Mas tahu ya? Saya tahu. Allahu Akbar. Kalau aku mengatakan dikira aku nanti dikira aku ujub. Ya, terserah pemahaman manusia. Terus ini, tadi ada yang mengatakan orang-orang yang kumpul suatu majelis yang mengatakan zikir-zikir di dunia ini kan banyak. Bahkan di masjid megah-megah itu, di lapangan-lapangan yang diadakan acara apa itu katanya apa macam begitu. Tidak. Jadi Allah itu tidak melihat tempat, tidak melihat jumlah, tapi hati yang ikhlas dan tulus itulah yang Allah lihat. Zikir dengan rasa kerinduan, sholawat dengan rasa kerinduan dan cinta kepada Rasulullah, zikir dan kerinduan kepada Allah. Itulah yang namanya zikir, sholawat, ibadah. Hanya taat dan kecintaan yang bisa membawa energi positif naik ke langit yang tertinggi. Oh, jadi ada ya golongan manusia yang ikut menyuplai kekuatan jaringan, Mas ya? Ada. Golongan iblis ada yang menyuplai juga, golongan manusia tadi yang mendorong negatifnya. Ada. Golongan manusia juga ada yang memberi positif jaringan juga ada ya? Ada. Dan itu harus sejalur dengan langkah beliau, dengan syariat dan hakikat. Itu sudah bersanad dengan beliau sampai ke Rasulullah dan sampai ke Allah. Tidak hanya asal-asalan saja. Allahu Akbar. Untuk manusia yang belum berjalur dengan beliau, ibadahlah dengan sungguh-sungguh sesuai perintah Allah, mengabdi, taat, jalankan semua perintahnya dan jauhi semua larangannya. Terima kasih, Mas. Dari apa yang sampai jelaskan, mudah-mudahan saya paham. Ini mau terakhir dunia manusia, tapi kembali hidayah mutlak milik Allah. Ya. Jadi kejadian aurora itu secara gaibnya itu adalah pertempuran golongan sampean sama golongan iblis. Ya. Golongan iblis itu sangat semangat untuk naik ke langit mencari berita. Ya. Karena efek perilaku manusianya seperti itu, kan gitu. Ya. Kemudian sampai berusaha menghalang perintah Allah. Dan ada juga golongan manusia yang mendukung daripada kekuatan jaringan begitu. Ada. Yaitu orang-orang yang sudah satu hari sama aulia begitu kan. Ini yang menarik. Jadi aku nggak salah dong kalau aku sering membuat kata-kata izin berjuang memperkuat energi positif kita ini. Tidak salah. Nggak salah berarti kan? Tiba-tiba saya ingin aja menulis itu. Ya. Semoga di sini istiqomah dan ikut berjuang memperbesar energi positif negara itu nggak salah berarti? Tidak salah. Oh, itu Mas bisa merasakan? Saya bisa merasakan dan melihat pancaran cahaya yang sampai naik ke atas. Allahu Akbar. Itu ketika kita kumpul. Ya. Ketika pribadi, maaf ini nyambung juga. Nyambung juga. Allahu Akbar. Terima kasih Mas. Ini mudah-mudahan jadi semangat buat kami semua. Memang kami tidak tahu apa-apa, tapi yang kami rasa sebagai manusia, kami saya banyak berzikir, berkumpul, hati kami jadi tenang kita. Ya. Jadi tenang, nggak gelisah, nggak resah. Ya, dan secara rezeki manusia juga alhamdulillah lancar gitu. Ya. Dan sehat itu nyata. Ya itu tadi kembali kepada manusianya, ikhlas apa tidak. Karena juga banyak yang belajar tapi tujuan yang lain kan juga banyak sekali. Sehingga apa yang mereka cari nggak dapat akhirnya terkipai kan gitu. Tapi wallahu alam semua tidak kehendak Allah. Mas, terima kasih atas kehadirannya. Saya kurang sopan. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan tadi pahaman. Jadi pada intinya cahaya yang dibilang aura itu adalah efek pertempuran golongan dengan iblis gitu ya. Terima kasih Mas. Saya beri petugas, saya kurang sopan. Sebelum kita berpisah, ada kapten buat manusia? Ya, baik. Untuk aurora memang masih terjadi, tapi tidak seperti yang kalian atau saya bahas saat ini. Aurora memang terjadi di belahan kutub utara maupun selatan. Dan itu memang sudah sunatullah terjadi. Memang cahaya kami dari bangsa kami melingkupi, menjaga bumi ini agar tetap seimbang dan selaras dengan alam itu. Tapi untuk kejadian yang saya bahas kali ini itu beda ya. Untuk manusia-manusia yang sudah sejalan dengan beliau, selalu istiqomah saja, jangan selalu mengeluh,
dengan keadaan yang terjadi saat ini. Jalani dengan ikhlas dan semangat untuk belajar lebih giat lagi, beribadah dengan semangat lagi, selalu taat dan patuhi apa perintah beliau. Itu saja. Terima kasih Mas. Mudah-mudahan kami semua dimau oleh Allah istiqomah buat cerita kami masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Silakan beri petugas, monggo silakan. Saya undur diri. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Setuju Pak. Alhamdulillah. Secara konsep dasarnya bahwa di dunia manusia ini selalu ada dua kelompok gaib yang selalu berebut, yaitu ada golongan iblis dan golongan malaikat. Itu tadi prosesnya, saking kuatnya golongan iblis yang mau naik ke atas dari berita karena untuk melayani daripada manusia sudah sekongkol dengan mereka sehingga timbul jaya, tapi juga ada golongan malaikat itu untuk menghambatnya. Dan malaikat juga ada yang mendukung energinya, yaitu adalah ibadah orang-orang yang soleh yang benar-benar secara syariat maupun hakikat. Demikian itu kira-kira yang terjadi. Pemirsa, semua kejadian dunia ini sudah ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah. Bila Allah menghendaki pasti akan terjadi, walaupun seluruh manusia, seluruh makhluk dan akal ilmu orang yang pada itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila suatu kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya, karena menghakimi mutlak Allah, tidak kurang kelemahan, perkara kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Salah kata, salah ucap, salah sikap kami, mudah manfaat bagi kita seluruh manusia. Amin. Dan sudah satu sama kami, semangat istiqomah. Sekedar amaliyah, orang sampai kena apa-apa, kita belajar hanya mengharap ridha Allah. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum. Rahayu.